Ya, haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ya, session yang kedua. Ya, pasal 3, session yang kedua, mengenai jemaat Philadelphia. Haleluya. Kita akan masuk di dalam Wahyu, pasal 3, ayat 7 sampai 13. Silakan Henok bisa membaca buat kita. Terima kasih. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia, dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya, karena engkau memiliki kekuatan yang kecil. Tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, aku menyerahkan mereka dari sinagoga setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi. Padahal mereka bukan. Sebaliknya, mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Ya, silakan ayat 10 sampai 13. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari Syamaim, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Ya, terima kasih. Nah, dari sini kita bisa melihat satu persatu terlebih dahulu, yaitu ayat yang ke-7 yang berbunyi, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Philadelphia, dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka. Kalimat ini terdapat di dalam kitab Yesaya, yaitu Yesaya pasal 22 ayat 22. Silakan Henok untuk bisa membacanya. Dan aku akan memberikan kunci keluarga Daud ke atas bahunya, dan dia membuka, maka tidak ada yang dapat menutup, dan dia menutup, maka tidak ada yang dapat membuka. Ya. Kalimat ini mengatakan di dalam firman ini bahwa dia membuka dan tidak seorang pun dapat menutup. Tetapi kalau dia menutup, maka tidak seorang pun dapat membuka. Yeshua HaMasyiah berkuasa untuk menentukan apakah pintu itu terbuka atau pintu itu akan ditutup dan tetap tertutup. Kita jangan meremehkan kekuatan Elohim yang satu ini. Karena kalau sampai kesempatan itu dibuka dan orang tidak mau untuk masuk, maka saat kesempatan itu ditutup, orang itu tidak akan pernah mendapat lagi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pintu yang telah disediakan. Ya, kita harus hati-hati di dalam ayat ini. Ayat ini kelihatannya luar biasa. Wah, kalau sudah dibuka tidak ada yang bisa menutup. Ya, kalau sudah Bapak Yahweh katakan kamu akan diberkati dan kamu akan tetap diberkati. Saya bilang belum tentu. Karena ada orang-orang yang tidak meresponi dengan benar. Dikasih kesempatan tetapi meremehkan. Kalau dikasih kesempatan dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan tepat, itu hasilnya luar biasa. Ya, tetapi kebanyakan orang itu dikasih kesempatan, tetapi tidak mau mengambil kesempatan yang ada. Aneh, tapi inilah sebuah kenyataan.
Dan saya bisa nyatakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa manusia itu dikasih kesempatan luar biasa, tetapi ya, hatinya itu jahat. Sehingga pertama, dia akan mencoba untuk mengulur-ulur waktu. Kemudian kedua, ya, dia akan menolak kesempatan itu. Ya, jadi tapi repotnya pada saat pintu ditutup dia teriak-teriak begitu. Tolong dibukain pintu, ya, karena pintunya udah tertutup. Kita harus waspada dengan sikap hati yang seperti demikian. Kita lihat di satu peristiwa yang dikatakan oleh Yeshua, yaitu di dalam Matius 10 ayat 10, Matius 25 ayat 10 sampai 13. Yaitu mengenai perumpamaan 5 anak dara yang bijaksana dan 5 anak dara yang bodoh, yang tidak bijaksana. Coba kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 10 sampai 13. Silakan, Henry. Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu. Dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu, datanglah pula gadis-gadis selebihnya. Seraya berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami. Namun seraya menanggapi, dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, di mana 5 anak dara yang bijaksana, begitu dia masuk di dalam pintu pengangkatan, maka pintu itu akan segera tertutup, langsung tertutup. Orang yang tidak siap, mereka akan mengetuk pintu itu lagi. Bukakan aku pintu pengangkatan lagi, tetapi apa yang terjadi? Yeshua akan bicara kepada mereka, aku tidak kenal kamu, siapa kamu? Ini kalimat yang mengerikan. Jangan sampai kalimat itu jatuh ke dalam hidup orang-orang yang mendengar hal ini. Sudah dikasih tahu kesempatannya melalui Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh yang menyediakan keselamatan melalui hidupnya sendiri, melalui dirinya sendiri yang turun serupa dengan manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Tapi masih tetap orang-orang itu tidak mau berbalik, terus mengatakan bahwa pribadi Yeshua itu sama dengan pribadi Yesus Yunani. Nggak ada masalah di situ. Ingat, orang-orang yang seperti demikian akan terjebak dan sudah terjebak dengan tipu muslihat Satan. Saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Yeshua pribadinya tidak sama dengan pribadi Yesus. Tidak sama. Jadi jangan disamakan pribadinya. Ya, jelas itu. Saya harus mengulangnya ini supaya memberikan kesempatan yang baru mendengar. Tapi yang keras hati, ini akan menjadi hukuman. Dalam arti, kalau sampai tidak terangkat, ya, itu bukan salah saya. Saya tidak menanggung dosa saudara. Saya sudah sampaikan apa adanya, bahwa Yeshua tidak sama dengan Yesus. Kemarin jelas sekali, angka gematrianya pun berbeda. Jadi kita harus kasih tahu dengan cara yang benar, supaya saat pintu sekarang ini masih ada kesempatan, segeralah masuk. Jangan ditunda-tunda, karena pintu akan segera ditutup dan tidak akan yang bisa masuk lagi. Yeshua punya kunci akan hal ini. Kapan waktu pintu itu dibuka dan kapan waktu kesempatan itu akan ditutup. Ya, di satu sisi manusia mempunyai hak pilih, free will, kehendak bebas. Hati-hati, kehendak bebas itu seperti pisau. Ya, seperti pisau yang tajam. Salah pergunakan, maka yang dipotong itu bukan sushi atau steak untuk masak yang enak, tapi yang kepotong adalah tangannya sendiri. Jadi kita harus hati-hati dengan menggunakan kehendak bebas. Ya, dan jangan pernah berpikir, oh, saya kalau memilih sesuatu tidak ada konsekuensinya.
salah. Pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Kalau mau milih yang benar, maka konsekuensinya akan masuk ke dalam tempat yang benar. Kalau milihnya salah, maka konsekuensinya karena jalurnya salah, maka akan masuk ke daerah yang salah, tempat yang salah. Jadi kita harus tahu. Dan setiap pilihan itu ada harga yang harus dibayar. Ingat, ya, iman kita ini bukan iman gratisan, saudara. Memang Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach tahu bahwa kita tidak mungkin diselamatkan. Karena itu diberi anugerah keselamatan. Ya, tetapi ingat dari pihak kita, itu ada harga yang harus dibayar. Baik Yeshua telah membayar harganya di atas kayu salib dengan penderitaan yang sangat-sangat ekstrim. Bagian kita harus juga ada bayar harganya, yaitu mengikuti isi hati kebenaran firman Bapak Yahweh dengan segenap hati. Jadi, baru kita bisa masuk di dalam pintu yang terbuka itu. Ya, haleluya. Nah, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka. Ya, ada pintu yang terbuka yang diberikan Bapak Yahweh kepada Kehilat Philadelphia. Pintunya terbuka. Dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Kesempatan itu masih diberi. Karena apa? Ini dia. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil. Tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Sebuah pintu dibuka kepada Philadelphia. Yeshua tidak melihat kekuatannya besar atau kekuatannya kecil. Bahkan Yeshua melihat ini, Kehilat ini kekuatannya kecil. Tetapi yang menjadi nilai sesungguhnya itu bukan pada kekuatan besar atau kecilnya. Akan tetapi mau memelihara firman atau tidak. Itu dia. Ya, kekuatan daripada Philadelphia itu memang kecil. Tetapi yang dilihat oleh Yeshua untuk membuka kesempatan itu terus berlangsung karena Philadelphia memelihara firman. Ingat ya, polanya harus benar. Jadi firman yang dipelihara adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Hadasa. Fondasinya adalah Torah. Jadi dengan memelihara firman, maka pintu itu akan terus terbuka. Ini luar biasa. Karena apa? Kalau tidak mau memelihara firman, maka pintu itu akan tertutup. Ya. Jadi ini kebalikannya, dan itu automatically. Yang kedua, tidak menyangkal namaku. Nama Bapa di Syamayim adalah Yahweh, Yod-Heh-Wah-Weh, yang turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua, Yod-Shin-Waw-Ayin. Saudara bisa lihat di sini, tidak menyangkal namaku. Jadi, siapa yang sudah dibaptis dalam baptisan pembaharuan, sudah menerima nama yang benar, jangan lagi pernah kembali ke nama yang salah dan mengencerkannya. Oh, enggak apa-apa kok. Karena yang di Indonesia itu lebih sering didengar atau dikenal dengan nama Yesus. Itu saja sudah menyangkal nama yang sesungguhnya, yaitu Yeshua. Perhatikan, hati-hati di dalam hal ini. Karena masih banyak dan terjadi fenomena-fenomena di mana anak-anak Bapak Yahweh yang pertama kali sungguh-sungguh ternyata tersandung di masalah nama ini. Sehingga mereka mengencerkan, ya, mereka tidak lagi menganggap nama Yeshua itu hanya satu-satunya, tetapi mulai dicampur dengan nama Yunani. Itu kesalahan fatal, saya bilang. Karena ingat,
Ya, nama yang diberikan oleh Gabriel kepada Miriam itu bukan Jesus, bukan Yesus, bukan Yesus, tetapi Yeshua. Itu jelas. Ya, jelas sekali. Jadi, nah, dan pintu itu akan tetap terbuka. Kesempatan saudara untuk bisa mengenal kebenaran firman akan tetap terbuka kalau saudara pegang dua hal ini. Memelihara firman dan tidak menyangkal nama daripada Bapak Yahweh, Bashem, Yeshua HaMashiach. Ya, Bashem itu di dalam nama. Ya, itu bahasa dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Indonesianya. Jadi dua hal ini kalau saudara pegang, maka pintu kesempatan untuk mendapat pengertian firman di dalam pola yang benar itu selalu terbuka. Selalu akan terbuka. Ini luar biasa. Memelihara firman itu bukan cuma mendengarkan saja. Ingat, saat kita belajar kitab Wahyu ada 3 berkat. Mungkin saudara masih ingat apa saja 3 berkat itu? Ya, yaitu berkat yang membaca, mendengar, dan memelihara. Ya, jadi ada 3 berkat. Kalau memelihara berarti mau mengikuti kebenaran firman. Bagi siapa yang belum baptisan air, harus masuk di dalam baptisan air dengan cara yang benar, yaitu diselam. Jangan cuma diperciin air begitu saja, atau di bawah bendera, atau melakukan hal yang lain. Jangan melakukan hal itu. Dan juga harus dengan nama yang benar, supaya saudara dimiliki oleh Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach. Ya. Terus lakukan memelihara firman. Ya. Jauhi segala hal-hal yang menyakiti hati Bapa Yahweh. Contohnya apa? Perayaan-perayaan yang tidak memuliakan Bapa Yahweh, yang keluar dari 7 hari raya. Singkirkan itu semua. Tidak ada artinya. Jangan mengikuti mereka. Jangan ikutin pola itu. Maka pintu pengenalan akan firman akan selalu terbuka. Jangan juga menerima pengajaran bahwa Yahweh dan Yeshua itu 2 Tuhan. Tidak, 1 Tuhan. 1 Elohim, Echad. 1 kesatuan. Bapa dan Yeshua itu 1. Yahweh dan Yeshua itu 1. Jadi kita harus perhatikan, di dalam memelihara firman itu banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, haleluya. Sekarang yang selanjutnya, dikatakan di ayat yang ke-9, lihatlah, aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. So akan melihat, kalau saudara setia di dalam memelihara firman dan memegang teguh, tidak menyangkal nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, maka mereka akan mengetahui bahwa saudara dikasihi oleh Yeshua. Bukan mereka loh yang dikasihi, bukan. Bukan mereka yang pendusta-pendusta itu yang dikasihi Yeshua, tidak. Mereka akan tahu bahwa favor, anugerah, kesempatan daripada Yeshua HaMashiach akan dilimpahkan kepada saudara dan saya yang memegang firman dan tidak menyangkal namanya. Ya. Disitulah Yeshua akan menunjukkan bahwa Yeshua mengasihi kita. Kalau Yeshua mengasihi kita, maka dipastikan kita akan di-rapture. Jelas. Kalau tidak dikasih Yeshua, ya ditutup pintunya. Akan ketinggalan. Nah, itu buat mereka yang setengah-setengah, campur aduk. Ya, yang mengencerkan kebenaran firman. Ya, ayat ini jelas sekali. Kalau kita dikasih Yeshua, maka Yeshua akan menyelamatkan kita masuk dalam rapture. Nggak percaya? Ayatnya ada di ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku,
aku juga akan memelihara engkau. Betul kan? Tadi kan di atas dikatakan, ya kan? Kalau memelihara firman, maka aku mengasihi engkau. Nah, kalau Bapa Yahweh di dalam Yesua mengasihi kita, maka Bapa Yahweh dalam Yesua akan memelihara kita juga. Dari apa? Dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Ini waktu apa? Tidak lain adalah masa 666. Jadi, janji kepada Kehilat Philadelphia itu tidak akan mengalami masa 666. Karena apa? Karena memelihara firman dan tidak menyangkal nama Elohim yang benar, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jelas, ya, sangat jelas. Karena itu, jadilah seperti Kehilat Philadelphia ini. Nggak ada cacatnya, nggak dilihat aku tegur kamu, tidak. Bahkan walaupun kekuatannya kecil, Yeshua menghargai. Ini luar biasa nih. Ini satu kehilat yang beda dengan kehilat-kehilat yang lain, saudara. Ya, bukan nggak kelihatan, tidak disebut ada kesalahan atau kekurangan. Ini luar biasa. Tapi di dalam keterbatasannya, kekuatannya yang kecil, disitulah kesungguhan daripada kehilat ini dinyatakan dengan memelihara firman dan tidak menyangkal namanya. Karena itulah maka kehilat ini, gereja ini akan diselamatkan, dipelihara, ya, tidak masuk di dalam masa 666. Ya, kalau tidak masuk dalam masa 666 berarti rapture, ya kan? Karena sebelum masa 666 kan ada peristiwa besar yaitu rapture. Jadi salah paham di sini. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-11. Lihatlah, aku segera datang, peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yeshua berkata, aku segera datang. Dan kalimat ini, hari ini, betul-betul sudah mendekati realitanya. Ingat loh, ayat ini dikatakan sekitar hampir 2000 tahun yang lalu. Aku segera datang. Ya, aku segera datang. Saya pernah membawakan mengenai karena kerajaan Elohim sudah dekat. Kalau saudara masih ingat soal itu. Kenapa sudah dekat? Karena tinggal 2 hari. Saat itu diucapkan oleh Yohanan dan juga oleh Yeshua di dalam ministrinya. Bertobatlah karena kerajaan Elohim sudah dekat. Saya sudah bahas hal itu. Kenapa sudah dekat? Karena tinggal 2 hari. Hari ini 2023 bulan Juli, pertengahan nih sudah. Kita sudah hampir menyelesaikan 2 hari sejak Yohanan dan Yeshua mengatakan 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita membaca satu kalimat, aku segera datang. Betul-betul waktunya sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Dan ini waktu bukan main-main. Jangan sampai ada yang meremehkan, ada yang tidak punya visi untuk masuk pengangkatan, sehingga pintu itu tertutup. Saudara mau nangis darah, seperti yang tertulis mengenai Esau, saat dia mau menerima berkat, tapi karena kedagingannya, akhirnya berkat itu tidak diterimanya. Dia meraung-raung, dia menangis, tetapi kesempatan hanya 1 kali, saudara.
Apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan berkat. Ingat loh, jangan saudara pikir bahwa Bapak Yahweh itu selalu tega. Tidak. Siapa yang tidak nurut akan dibuang. Itu jelas. Bukan ngomong nggak ada kasih loh. Kasih itu ada waktunya. Ada jangka waktunya. Pintu yang terbuka itu ada jangka waktunya. Noah Ark, Bahtera Nuh, pintunya itu terbuka ada waktunya. Dan ingat, kalau waktu itu sudah tertutup, tidak akan ada yang bisa masuk. Karena itu Yeshua katakan, aku segera datang. Pegang kuat-kuat apa yang engkau miliki, supaya mahkotamu tidak diambil orang. Sudah bisa lihat di sini, jangan sampai kesempatan itu dicuri. Jadi kita harus pegang kuat-kuat apa yang dimiliki oleh Kehilat Philadelphia ini. Ada pencuri-pencuri mahkota. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu kita harus pegang erat-erat. Apa yang dimiliki oleh Kehilat Philadelphia? Tidak lain adalah ayat 8. Yaitu Wahyu 3 ayat 8. Engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Kalau seorang menyangkal nama Yeshua, menyangkal nama Yahweh, dulunya pakai nama Yahweh, pengagum nama Yahweh, kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi Hashem, Adon, tidak mau lagi menyebut nama Yahweh, mahkotanya dicuri setan. Sudah bisa lihat, kesempatannya dicuri setan. Dulu sudah tidak mau lagi untuk Natalan 25 Desember, sekarang balik lagi, diencerkan. Gara-gara ada yang mengatakan bahwa di Indonesia itu Yeshua lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Oh, nek gitu Yesus Kristusnya sama dengan yang 25 Desember. Akhirnya pindah lagi. Itu mahkotanya dicuri. Ya, saya sangat menyayangkan sekali ada grup-grup yang sebetulnya dia harusnya cinta Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tapi masih menggunakan kalimat itu yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Itu kalimat menyesatkan, saya bilang. Karena apa? Lihat saja. Yeshua tidak sama dengan Yesus. Ya, saya harus mengatakan apa adanya supaya saudara celik matanya. Saya nggak peduli seberapa besar orang itu, seberapa pandai orang itu, tetapi selama orang itu tidak memegang nama yang benar dan tidak mencampur adukkan, saya akan hargai. Tapi kalau sampai orang itu mencampur adukkan dengan nama Yunani, saya meragukan. Ya, karena apa? Karena dia akan memberikan efek, impact yang tidak bagus kepada penyebaran nama Yeshua. Ya, kenapa harus mengatakan seperti itu? Katakan saja apa adanya. Ya, karena itu kemarin saya ajarkan mengenai kalau menginjil, ya, kalau diberi kesempatan untuk sharing kepada kaum Islam, ya, jangan menggunakan pola Yunani, jangan menggunakan pola Islam untuk menjelaskan pola Ibrani yang benar. Saudara akan kejebak di sana, ya, akan terjebak di sana. Jadi jangan pakai pola Yunani, pola Islam. Pakailah pola yang benar, yaitu pola Ibrani yang benar, apa adanya. Yang belum mendengarkan itu bisa mendengarkan di Kemah Suci session yang keempat yang kemarin saya berikan. Ya, ini dia yang dimiliki oleh Kehilat Philadelphia, memelihara firman dan tidak menyangkal nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, sehingga mahkotanya akan tetap untuk selama-lamanya, tidak dicuri oleh orang, tidak dicuri oleh setan. Ayat 12, tolong Henok bisa bantu baca 12.
saja. Terima kasih. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari Syamaim dari Elohimku, dan namaku yang baru, yang kudus. Ya. Saya akan jelaskan bahwa hari ini yang namanya Yerusalem baru itu belum ada. Ya. Yang sekarang ada itu adalah Firdaus. Saya sudah jelaskan ini minggu yang lalu, yaitu terungkap misteri dunia orang mati. Saya jelaskan bahwa yang hari ini ada adalah Firdaus. Dan Pak Aditya memberikan input bahwa Firdaus itu bahasa Ibraninya adalah Gan Eden, Taman Eden. Ya, Gan Eden itu bahasa Ibrani. Dan hari ini yang ada adalah taman. Untuk kota ini, yaitu Yerusalem yang baru, ini hari ini belum ada. Masih kalau boleh dikatakan itu under construction. Nah, itu dia. Ya. Masih di dalam under construction. Ingat, Yesua pernah mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Masih dibikin, saudara. Under construction. Ya. Nanti kalau sudah jadi, aku akan kembali kepadamu dan aku akan menjemput kamu. Luar biasa. Ya, janji untuk, perhatikan ya, janji untuk Yerusalem baru ini sangat khusus, yaitu untuk para mempelai Yeshua HaMashiach. Dan tertulis di sini, siapa yang menang? Siapa yang menang? Dan ini ditulis untuk kehilat Philadelphia. Yerusalem baru tidak diperuntukkan buat orang-orang yang ketinggalan, walaupun selamat melalui meterai kelima. Ya, saudara, kalau masih ingat, saya pernah bawakan mengenai pilih mana jubah putih atau lenan halus. Masih ingat ya? Soal itu ya. Pilih mana jubah putih atau lenan halus. Yang pakai lenan halus itu adalah mempelai Yeshua HaMashiach yang menang. Dan itulah yang akan menempati Yerusalem yang baru. Sedangkan yang jubah putih, yang ketinggalan rapture, baru percaya. Aduh, aku menyesal. Kenapa kok dari dulu tidak mau percaya kepada channel pengagung nama Yahweh yang benar. Layanan Menorah Joseph Roy, ya, Gamal punyanya Pak Robi, ya, terus kemudian Papi Lukas, Pak Aditya, sahabatku, Pak Adi, Pak Vinggi, terus Ibu Kesia, ya, satu lagi ada yang muncul, punyanya Ibu Sarah, ya, Sarah Vivin, itu baru mulai itu. Aduh, kenapa kok tidak mau percaya? Dan mereka tertinggal. Ingat, mereka kalau terselamatkan ya, kalau tidak terselamatkan ya sudah pasti di lautan api. Kalau terselamatkan, bagian mereka adalah bumi yang baru. Udah pasti itu. Jelas sekali. Karena janji Yerusalem baru ini hanya khusus untuk kehilat, mempelai Yeshua HaMashiach. Sebelum pengangkatan dan untuk yang terangkat. Udah itu aja. Kita bisa lihat, ayatnya jelas, saudara. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku. Dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Aduh, luar biasa. Di mana itu?
jelaskan di sini, Yerusalem yang baru. Padahal hari ini belum ada itu, masih dalam under construction. Saudara bisa lihat betapa kita dikasih kesempatan VIP. Pintu itu terbuka buat kita. Mengapa kok tidak mau masuk? Mengapa harus meragukan kebenaran pola Ibrani yang benar? Mengapa tidak mau sungguh-sungguh? Padahal waktunya tinggal sedikit. Sudah bisa lihat, kita ini kayak lari maraton. Sudah tahu lari maraton? Maraton itu larinya saya tahu panjang sekali. Saya nggak tahu berapa kilo. Ya, mungkin ada yang tahu 8.000 kilo atau 9.000 kilometer, saya kurang tahu. Ya, cukup panjang. Saat sudah mau mendekatin garis finish, saya sangat yakin orang-orang yang sudah dari kejauhan melihat garis finish itu kelihatan. Dia akan mengumpulkan seluruh tenaganya, seluruh kekuatannya, ya, untuk segera menyelesaikan dengan baik, saudara. Mungkin ada yang sudah kakinya mulai kram gitu ya, tetapi mereka sangat berusaha untuk segera dapat melewati garis finish. Begitu pula dengan kita. Fokus kita di rapture, saudara. Kita bisa lihat, jangan fokus ke kanan atau ke kiri. Mungkin orang yang lari maraton lagi ditawarin apa itu namanya makanan atau minuman yang mencoba untuk supaya konsentrasinya terganggu, mereka tidak akan peduli. Ya, kalau lirik kanan lirik kiri kepingin rujak dan sebagainya, wah ya sudah, gak jadi masuk di mana itu namanya di garis finish, saudara. Nongkrong di warung rujak, habis ceritanya, ya kan? Tetapi saudara lihat, mereka akan kumpulkan tenaganya, fokus, dan mereka akan masuk finish secepat mungkin. Begitu pula dengan kita. Ingat ya, dalam hal ini kita tidak kompetisi, ya. Anak-anak Bapak Yahweh untuk masuk di dalam garis akhir tidak saling kompetisi atau sikut-sikutan, tidak. Tetapi garis itu ditetapkan untuk masing-masing dalam kehidupan kita. Segera, tidak lama lagi garis finish itu akan kita lampaui, karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Yang terakhir, saudara jangan terkecoh dengan namaku yang baru. Ada kalimat di dalam ayat 12 yang terakhir, namaku yang baru. Saya pernah mengatakan kalau sampai terjadi ketidaksesuaian antara Brit Gadasa dan Tanak, kita kembali ke Tanak. Karena apa? Karena Brit Gadasa itu Septuagint. Jadi jangan dipegang. Ya. Kalau sampai terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara Tanak dan Brit Gadasa, kembalilah ke Tanak, terutama kembalilah ke Torah, karena di dalam Torah tidak akan ada kesalahan. Di dalam hal ini, di dalam Torah dikatakan, Keluaran 3:15, itulah namaku dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Jadi nama Yahweh tidak akan pernah berubah, nama Yeshua tidak akan pernah diperbaharui dan dirubah. Dalam hal ini kita harus hati-hati. Jangan pegang kalimat ini. Besar kemungkinan kalimat ini ada kesalahan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa bukan nama yang baru, tetapi nama yang kudus. Kalau nama yang kudus, kita masih bisa terima. Saya masih bisa terima. Karena nama Yahweh dan nama Yeshua itu kekal untuk selama-lamanya. Tidak akan ada perubahan. Karena itu sesuai dengan Torah. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi satu iota daripada Torah tidak akan gugur, tidak akan dibatalkan. Saudara bisa lihat di sana, ialah siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakannya kepada kehilat-kehilat.
kepada mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh memberkati. Ingat, sebentar lagi kita sudah menggenapi tahun di mana sejak tahun kejatuhan Adam dan Hawa hampir 6.000 sampai hari ini. Kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah pertama, Juli 1, 2023 AD, Masehi. Ya, masuk di masa yang terus mendekati rapture. Yeshua mengatakan, karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat. Berapa lama dipersingkat dengan pola yang telah Bapak ya berikan. Saudara bisa pelajari di rahasia 1290 hari, 1335 hari, ya, dan juga di High Alert 2026. Kita akan temukan bahwa rapture akan sangat besar kemungkinan terjadi awal Januari 26 atau akhir daripada 2025. Siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan, segera masuk. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, jangan berseru kepada nama yang lain. Setelah itu ambil keputusan untuk segera baptisan pembaharuan. Masuk di dalam pola Ibrani yang benar, tinggalkan perayaan-perayaan pagan, Natal, ya Easter, tinggalin semua. Ya, Cungkok Sinian, itu tinggalin semua. Ting Ting, itu tinggalin semua. Ya, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Itu satanik semua itu. Ya, buat apa merayain perayaannya Satan? Tidak perlu. Saudara kepingin masuk Syamayim, ikutin perayaannya Syamayim. Jangan ikutin perayaan Satan. Jangan sakiti hati Bapak Yahweh. Lebih baik saudara sakit dengan kalimat saya yang sekarang ini daripada masuk ke lautan api. Sakitnya luar biasa. Lebih baik sakit sekarang, bertobat. Masih melakukan hal itu. Bertobat. Ya, bertobat. Jangan lagi lakukan itu. Ya, ngikutin perayaan-perayaan yang syarat dengan satanik. Itu kekejian di hadapan Bapak Yahweh. Kemudian belajarlah firman, berjalan dengan Yahweh, dan juga setia. Pengangkatan akan terjadi. Siapa yang belum masuk dalam baptisan pembaharuan, segera masuk dalam baptisan pembaharuan. Jangan ditunda-tunda. Sudah bisa dapatkan di dalam pelayanan menorah.com untuk mendapatkan list, daftar para mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara untuk membaptis saudara di dalam baptisan pembaharuan. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.